Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluarga Qurani. Waduh, sebentar lagi Ramadan. Jangan lupa ditunggu ada satu channel yang pastinya bermanfaat untuk keluarga kita. Karena di dalamnya ada kultum, ada tadarus tadabbur perjus semalam, udah gitu ada juga podcast Islami. Ini miliknya guru kita Ustaz Fahmi Salim, tentunya di UFS Official Channel di YouTube-nya. Makanya nontonnya sekeluarga supaya bisa masuk surganya juga sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasrahu wa la hawla la quwata illa billah. Sahabat tafsir Quran dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sapa pagi kita kali ini di hari ke-10 di bulan Ramadan 1442 Hijriah, yaitu tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nahl ayat 90 bahwa adil itu indah. Allah berfirman, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, serta Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Allah memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Sahabat tafsir Quran dirahmati Allah Ta'ala, dalam Al-Quran kata adil terulang banyak sekali. Adil ini dalam pengertian menempatkan sesuatu pada tempat atau porsi yang tepat. Dalam Al-Quran, adil bukan hanya dalam konteks sama rata, sama rasa, sama banyak. Bukan seperti itu. Adil itu adalah menempatkan sesuatu sesuai proporsinya. 1:2 dalam waris anak laki-laki dengan perempuan itu sudah adil menurut Allah. Namun bagi sebagian manusia, perbandingan 1:2 itu tidak adil. Karena tidak sama secara nominal. Menurut mereka, keadilan itu adalah kesetaraan nominal. Jumlahnya harus sama dan setara. Padahal dalam Islam tidak selamanya sama atau setara itu adil. Anak yang masih duduk di sekolah dasar pasti berbeda jatah uang sakunya dari anak yang sudah kuliah. Itulah keadilan. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan porsi anak perempuan 1, sementara anak laki-laki 2 bagian? Karena sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, laki-laki memiliki tanggung jawab. Anak laki-laki memiliki tanggung jawab untuk membayar mahar dan memberi nafkah jika sudah berkeluarga. Anak laki-laki bertanggung jawab penuh untuk membangun rumah tangga yang baik, dengan stabilitas ekonomi yang baik, dengan nafkah yang halal dan terbaik. Sementara perempuan, dalam hal ini anak perempuan, meskipun hanya mendapat 1 bagian, tetapi dia bakal bersanding dengan seorang laki-laki yang mendapatkan 2 bagian. Adil bukan? Ayat dalam surat An-Nahl yang tadi kita baca sangat populer di masyarakat. Ayat ini juga sering dibaca oleh para khatib Jumat ketika ingin mengakhiri khutbahnya, terutama khutbah kedua sebelum turun dari mimbar. Ada sebagian ulama yang mensunnahkan khatib menyerukan ayat tersebut, meskipun sebenarnya Rasulullah tidak secara langsung menyunnahkan pembacaan ayat tersebut. Dulu, Khalifah Umar bin Abdul Aziz lah yang memulai menyerukan ayat tersebut dalam penutupan khutbah Jumat. Ayat itu menyatakan, sungguhnya Allah menyeru kamu berlaku adil.
Ini perintah langsung, kewajiban langsung dari Allah Ta'ala. Kepada siapa diwajibkan? Allah tidak menetapkan objeknya. Namun yang ditetapkan adalah pekerjaan adilnya itu. Tidak diwajibkan untuk satu orang, untuk satu kelompok, tetapi bersifat umum. Allah memerintahkan untuk kita berbuat adil. Orang tua adil kepada anaknya, guru adil kepada muridnya, penguasa adil kepada rakyatnya, pemimpin adil kepada bawahannya. Laki-laki harus berbuat adil kepada perempuan dalam memberikan nafkahnya. Bahkan keadilan adalah salah satu syarat dari pernikahan jika seorang laki-laki ingin berpoligami. Seruan untuk berbuat adil ini adalah perintah yang luar biasa luhurnya. Sampai ketika Allah selesai menciptakan seluruh alam semesta ini, Allah menetapkan apa yang disebut dengan adil. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ. Surat Al-An'am ayat 115 mengatakan, telah sempurnalah kalimat Tuhanmu, yaitu Al-Quran ini, sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya itu. Sahabat tafsir yang dirahmati Allah, sungguh pun telah sempurna Al-Quran sebagai wahyu Allah. Semua ciptaan dan aturan-aturannya di dunia ini telah juga berdasarkan prinsip kebenaran dan keadilan. Aturan-aturan Allah di alam semesta itu berlaku dan berjalan secara berimbang, secara adil. Sunnah tasyri'iyah, yaitu berupa aturan-aturan syariat, juga Allah turunkan supaya prinsip keadilan ini berlaku di tengah-tengah masyarakat. Dalam bermuamalah, dalam berbisnis, berdagang, timbangan itu harus adil. Tidak boleh mengurangi ataupun merusak timbangan atau mengurang-ngurangi hak orang lain. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Auful kaila wal mizana bil qist." Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Al-An'am ayat 152. Perintah berbuat adil ditujukan kepada siapa saja, baik rakyat biasa maupun pemimpin, orang kaya atau orang miskin, rakyat jelata maupun raja. Apapun kedudukannya, seorang muslim diperintahkan untuk bersikap adil. Apalagi bagi orang yang diberikan kekuasaan, maka wajib untuk menegakkan keadilan. Dalam Islam, sahabat Rasulullah dirahmati Allah, kepemimpinan itu erat kaitannya dengan tema keadilan. Salah satu hadis sahih dari Nabi SAW yang sangat terkenal menyatakan ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, yang tidak ada naungan selain naungan Allah. Di antara ketujuh golongan yang mendapatkan naungan Allah itu adalah pemimpin yang adil, al-imamul adil. Di hadis tersebut, pemimpin adil disebut dalam urutan pertama. Kenapa? Karena keadilan dan kesalehan seorang pemimpin akan memberikan kemaslahatan yang luas pada masyarakat. Sebaliknya, kezaliman seorang pemimpin juga akan memberikan madarat yang lebih luas kepada rakyatnya. Negara akan menjadi aman, tentram, tertib, dan damai sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan berkahnya adalah karena kesalehan dan keadilan pemimpinnya. Makhluk lainnya seperti hewan, tumbuh-tumbuhan, dan alam sekitarnya juga akan merasakan kedamaian dan keadilan seorang pemimpin. Ya. Mereka semua akan merasakan kedamaian dari keadilan seorang pemimpin. Bersebab darinya, tidak ada kezaliman dengan pembakaran dan pembalakan liar hutan. Tidak ada kezaliman dengan perusakan laut dan segala biota yang hidup di dalamnya. Tidak ada kezaliman dengan cara merusak bukit dan gunung demi keserakahan. Di bawah keadilan seorang pemimpin, semua yang berada di bawah kekuasaannya mendapatkan haknya sesuai dengan porsinya. Ya, Nabi Daud yang dipilih oleh Allah, diangkat menjadi raja oleh Bani Israel. Ya, Allah perintahkan, "Ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nas bil haqqi wa la tushtit wahdina ya ila sawa'is sirat." Ya, wahai Daud, kami telah menjadikan kamu sebagai khalifah, sebagai penguasa di dunia ini. Fahkum bainan nas bil haqq, maka berhukumlah, berikanlah hukuman
ya, terhadap manusia itu dengan kebenaran dan keadilan. Wala tustit, dan jangan menyimpang menyeleweng dari jalan kebenaran itu. Karena itu di samping syarat keislaman, seorang pemimpin keadilan juga menjadi syarat mutlak baginya. Kepemimpinan yang dicintai oleh rakyat akan tegak bersama keadilan yang ditegakkan. Adapun kezaliman pemimpin hanya menunggu waktu untuk jatuh ke dalam jurang kehancuran. Allah menyatakan, ya, maka orang-orang zalim itu dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Faquti'a dabirul qaumil ladzina zalamu. Walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Surat Al-An'am ayat 45. Dalam episode sejarah kepemimpinan Rasulullah, sebagaimana diceritakan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, beliau pernah dikritik oleh orang yang disebut dengan Zul Khuwaisirah dari Bani Tamim terkait pembagian harta rampasan perang. Orang itu mengatakan, "Ya Rasulullah, berlaku adillah. I'dil." Beliau kaget mendengar ucapan itu, lalu mengatakan, "Idza lam a'dil, faman ya'dil." Kalau saya tidak adil, maka siapa lagi yang bisa berbuat adil? Rasulullah menjawab dengan kalimat retoris. Karena sebagai pemimpin dan panutan kaum muslimin yang dipilih oleh Allah Azza wa Jal, bagaimana mungkin beliau tidak berlaku adil? Jika pemimpin tidak menegakkan keadilan, maka runtuhlah sebuah pemerintahan dan hancurlah sebuah peradaban. Itulah sunnatullah yang akan terjadi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah menulis, sesungguhnya semua kunci kebaikan itu berporos pada keadilan. Dan kunci yang menjadi poros keburukan ada pada kezaliman. Keadilan akan mengalirkan banyak maslahat, sedangkan kezaliman akan memunculkan banyak mudarat. Telah dinukilkan, lanjut Ibnu Taimiyah, bahwasanya manusia sepakat bahwa dampak kezaliman sangat buruk dan dampak keadilan sangat mulia. Oleh sebab itu, dikatakan Allah akan menolong negara yang adil meskipun kafir. Apalagi yang muslim. Ya, tentu akan lebih ditolong oleh Allah. Dan Allah tidak akan menolong negara yang zalim meskipun mukmin, apalagi yang kafir. Lihat kitab Majmu' Fatawa karya Ibnu Taimiyah halaman 20, jilid 28 halaman 63. Pertanyaannya, mengapa banyak orang cenderung untuk berbuat zalim dan tidak menegakkan keadilan? Ya, ada banyak ketidakadilan yang sering dipertontonkan di hadapan publik di negeri ini, atau juga di negeri muslim yang lainnya. Berapa banyak pembunuhan, perkosaan terhadap hak-hak asasi manusia dilakukan dan itu dilanggar, namun diberikan legitimasi dan justifikasi, ya, hukum. Nauzubillah min zalik. Apalagi sempat ada, ya, 6 orang yang mati, tewas ditembak, justru dijadikan tersangka. La haula wala quwata illa billah. Karena kecenderungan manusia itu sendiri yang ada dalam dirinya ada penyakit tughyan, melampaui batas sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sungguh manusia benar-benar melampaui batas karena dia merasa dirinya sebat cukup. Inna ila rabbikar ruj'a. Tapi mestinya setiap kita menyadari bahwa hanya kepada Rabb-Mu lah tempat kita kembali. Kita semua harus sadar bahwa kita semua akan kembali kepada Allah, akan mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan kita di dunia. Ya, bukan hanya pelaku di lapangan, tetapi juga siapa yang menyuruh, yang menjadi otak, yang menjadi dalang dari setiap pelanggaran terhadap hak-hak manusia yang dijamin oleh syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula dalam surat An-Nazi'at ayat 37 sampai 39 Allah berfirman, "Fa'amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa." Adapun orang-orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya. Dalam ajaran Islam, saudaraku yang dirahmati Allah,
Kata adil merupakan suatu yang mulia. Keadilan bahkan harus tegakkan dalam lingkup terkecil sekalipun. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-An'am 152. Wa idza qultum fa'dilu. Kalau kalian berkata-kata maka berlaku adillah. Coba lihat. Kita disuruh menegakkan keadilan melalui lisan kita. Tidak boleh kita menyakiti orang dengan kata-kata fitnah, mencela, ghibah, dan lain sebagainya. Menutup aib saudara kita dengan menjaga lisan kita untuk tidak mengumbarnya kepada orang lain. Ini juga bagian dari menegakkan keadilan. Alhamdulillah. Dalam menyatakan pendapat dan menilai pendapat atau pemikiran orang lain, kita juga harus berlaku adil. Ini juga tercakup dalam kategori kewajiban berkata yang adil, sebagaimana yang diamanatkan dalam surah Al-An'am di atas tadi. Wa idza qultum fa'dilu. Syekh Yusuf Al-Qaradawi misalnya, beliau termasuk salah satu ulama yang mengkritisi beberapa pandangan Sayyid Qutb, tokoh pergerakan Islam yang insya Allah syahid di tiang gantungan rezim Presiden Gamal Abdel Nasir di Mesir. Pandangan Sayyid Qutb yang dikritisi antara lain adalah terminologi takfir, jahiliyah, taghut, dan sebagainya yang beliau tuangkan di dalam buku autobiografinya. Namun demikian, beliau tidak dapat menyembunyikan rasa hormat dan apresiasi terhadap kebesaran jiwa Sayyid Qutb sebagai sosok pejuang muslim, da'i, dan pemikir besar di abad ke-20 ini. Di lini masa Twitternya, Syekh Qaradawi menulis, Sayyid Qutb adalah muslim yang hebat jika kita ukur kehebatan itu dengan kontribusi dan pengorbanannya. Dan sosok da'i yang agung jika kita ukur keagungan itu dengan kekuatan pengaruhnya. Sekaligus sosok pemikir yang ulung jika kita ukur keunggulan itu dengan orisinalitas pemikirannya. Syekh Aid bin Sa'ad Ad-Dusari pernah bercerita bahwa Said Hasan Saqaf, seorang pakar hadis dari Yordania, pernah meminta dukungan kepada Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, ulama besar Suriah, yang insya Allah mati syahid, tentang pendapatnya yang menyatakan bahwa Ibnu Taimiyah telah kafir karena berpendapat tajsim, yaitu menisbatkan badan material jisim kepada Allah. Maka Syekh Al-Buti tampil melalui saluran telepon dalam acara live di TV kabel yang menghadirkan Hasan Saqaf. Ternyata secara mengejutkan, Syekh Al-Buti yang bermanhaj Asy'ari dalam akidah malah membebaskan Ibnu Taimiyah dari tuduhan tajsim dan menyatakan bahwa dirinya belum pernah menemukan pendapat tajsim dalam kitab-kitab yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Inilah sikap yang adil meskipun berbeda dalam manhaj pemikiran. Adil dalam menilai meski berbeda paham dan mazhab adalah pelajaran penting dari para ulama Rabbani tersebut. Alangkah indahnya jika perbedaan di kalangan ulama disikapi secara arif, adil, dan bijaksana, sehingga efeknya dapat menghadirkan situasi yang harmonis dan kedamaian di tengah-tengah umat yang majemuk. Dengannya kaum muslimin terhindar dari fitnah, fanatisme kelompok, serta provokasi dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Bahkan tidak hanya terhadap sesama muslim, menegakkan keadilan juga harus dilakukan terhadap orang-orang kafir sekalipun. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam satu firman-Nya, Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha alimun bima innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan jangan sekali-kali kebencianmu terhadap satu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguhnya, Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat.
Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para pemirsa, saya Ustadz Fadlan mengajak Bapak Ibu kita semua, ayo kita membuat investasi masa depan bersama Al-Fahmi Institute. Gedung ini sedang dibangun, membutuhkan segala dukungan dari kita semua. Maka itu saya mengajak Bapak Ibu semua, hari-hari dengan kebaikan, hari-hari dengan berinfak, hari-hari dengan bersedekah, hari-hari dengan berwakaf. Dan sangat tepat Bapak Ibu memilih wakaf bersama Al-Fahmi Institute untuk generasi Quran akan datang. Rekeningnya ada di BCA, Muamalat, dan BSM. Ada di bawah sini. Ayo, dengan Al-Fahmi Institute kita mencerdaskan umat dengan Al-Quran untuk Indonesia lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.